Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa makroekonomi terkait data inflasi Amerika Serikat yang turun sesuai ekspektasi. Tapi kenapa IHSG dan juga saham-saham Big Caps kok malah turun ya? Seperti saham BBRI, Astra International, Telkom, dan juga INDF. Berikut kita akan membahas target price dari saham-saham Big Caps ini. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. Analisa yang kita lakukan terhadap market memang didasarkan ya. Yang pertama pada analisa makroekonomi, yang kedua adalah pada analisa money flow ya guys ya. Jadi ketika makroekonominya bagus ya guys ya, investor juga optimis dengan bursa saham, maka disitulah kita bisa tenang ya dalam hold saham dan juga kita pede untuk membeli saham-saham bagus di harga murah karena di depan akan ada kepastian yaitu pemangkasan suku bunga. Lalu terkait dengan money flow pun menjadi titik berat ya guys ya, dimana ketika terjadi outflow di bulan Mei kemarin itu sebenarnya tanda-tanda bahwa market itu akan jatuh ya. Tapi sebaliknya, jika investor asing, investor besar atau big fund-nya ini malah mencatatkan inflow yang bagus, maka kemungkinan market juga akan bullish ya. Jadi penurunan IHSG pada hari ini kita sebenarnya melihat bahwa ini adalah normal correction ya. Intinya seperti orang yang nyebrang aja ya guys ya. Kalau misalkan teman-teman mau nyebrang ya di jalan dua arah, pasti teman-teman kan akan melihat dulu kanan kiri. Ya, lihat kanannya, oh ternyata tidak ada mobil, lihat kirinya, oh tidak ada motor gitu ya. Kalau misalkan memang aman, berarti kan teman-teman akan selamat ya guys ya dalam penyeberangannya. Nah, begitupun juga dengan market ya. Kita akan melihat memang kita juga melihat siklus ya, tapi kita pun akan melihat di update tiap harinya gitu ya. Apakah memang ada potensi sahamnya anjlok dalam ya seperti di hari Senin kemarin ya, ketika Black Monday, atau marketnya akan baik-baik saja meskipun ada normal correction ya seperti saat ini. Jadi untuk data tingkat inflasi inti secara year on year ya guys ya, diproyeksikan akan turun ya guys ya oleh konsensus dari 3,3% menjadi 3,2%, dan aktualnya ternyata juga terjadi ya guys ya, turun dari 3,3 menjadi 3,2%, dan ini adalah positif untuk market. Lalu ada tingkat inflasi secara tahunan yang juga turun ya guys ya, meskipun konsensus berpendapat ataupun menganalisa ya guys ya, memproyeksikan bahwa tingkat inflasi tahunannya akan tetap di angka 3%. Namun pada aktual atau kenyataannya turun ya menjadi 2,9%, dan ini pun adalah tanda-tanda yang positif atau market bisa bullish. Tapi kenapa IHSG hari ini malah turun ya guys ya, bukan melanjutkan kenaikan tapi malah turun. Nah, inilah alasan ya kenapa kita tidak upload video di pagi hari, karena saya punya firasat ya bahwa market tidak akan selalu naik. Pasti akan ada retrace-nya seperti itu. Oke guys, jadi memang inflasi Amerika Serikat turun ya guys ya, dan juga akan memastikan penurunan suku bunga oleh The Fed, karena sebenarnya ekonomi Amerika Serikat dan juga ekonomi di berbagai negara itu sedang dalam fase yang cukup mengkhawatirkan ya guys ya, dimana jobless claim juga cukup tinggi ya di Amerika Serikat, sehingga diperlukan adanya pemangkasan suku bunga ya sebagai kebijakan moneter yang akan menstimulus ekonomi di Amerika Serikat ya, dan juga akan memberikan dampak positif yaitu meningkatnya lowongan pekerjaan di Amerika Serikat. Seperti itu guys ya, korelasi terhadap ekonomi ya dari kebijakan moneter ya, baik itu di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Dan juga memang IHSG hari ini mengalami penurunan ya guys ya, di saat bursa saham Asia lainnya mengalami naik ya atau kenaikan alias di zona hijau. Tapi it's okay, nggak masalah guys ya, meskipun hari ini IHSG-nya merah, namun kita jadikan hari ini adalah sebagai hari belinya saham gitu ya. Kita membeli saham-saham bagus yang masih berada di harga murahnya ya, dan juga belum naik tinggi. Karena memang kita akui IHSG di beberapa waktu sebelumnya itu mengalami kenaikan bukan hanya karena saham bagus aja, bukan hanya karena saham fundamental aja, tapi ada juga saham-saham anomali yang yang capitalnya besar gitu ya, saham big caps yang memang valuasinya mahal ya, seperti Brand, Aman gitu kan. Itu pun mengalami kenaikan ya. Jadi kemarin itu saham-saham yang seperti itu naik, sehingga saham big caps yang fundamental masih di bawah ya.
Lalu kita melihat juga memang, pasar ini bullish ya karena inflasi Amerika Serikat, tapi tertahan karena ada kabar dari ekonomi Cina, di mana ekonomi Cina ini katanya masih cukup tertekan ya guys ya, dan juga gagal pulih, di mana pengangguran naik dan juga investasi melambat. Nah, ekonomi Cina juga sebenarnya bisa menghambat perekonomian Indonesia ya, karena kita itu banyak trade ya dengan Cina. Jadi ketika, Cina ekonominya sedang turun, maka kemungkinan besar juga ekspor kita akan melemah, lalu kita pun manufakturnya akan melemah gitu guys ya. Dan itu juga dibuktikan sebenarnya dengan banyaknya PHK. Ya teman-teman kalau misalkan bertanya lah ya, apapun pekerjaan teman-teman ya boleh teman-teman validasi ya ke kawan-kawan lain yang misalkan bekerja di pabrik atau bekerja di perusahaan, itu banyak yang terkena PHK dan isunya itu sudah menyebar. Isu PHK ribuan karyawan itu sudah meluas gitu guys ya. Jadi banyak orang yang khawatir sehingga masyarakat itu rata-rata ya menahan pembelanjaan gitu ya, dan itu juga akan berdampak terhadap UMKM ya, dan nanti omset mereka itu juga ada penurunan. Nah ini juga sebenarnya akibat pelemahan ekonomi di Indonesia, tapi semoga saja ketika nanti terjadi pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat dan diikuti oleh pemangkasan suku bunga di Indonesia, ini bisa menyebabkan ekonomi kita pulih lagi berikut dengan beberapa negara besar lainnya seperti Cina, Thailand dan lain-lain guys ya. Jadi memang IHSG ini hari ini sedang terkoreksi 0,40% ya guys ya, 0,4%-an di sekitar 7.400, dan ini adalah normal correction. Meskipun besok ya hari Jumat ya misalkan besok pun ada turun ya, itu akan menjadi normal correction ya untuk IHSG. Karena ada big event lah ya di depan mata ya di bulan September nanti. Jadi kemungkinan ya market either akan sideways di level saat ini ataupun ya ada normal correction saja, dan teman-teman jangan terlalu khawatir. Ya pastikan beli saham yang sedang terkoreksi yang fundamentalnya bagus. Kalau misalkan kita intip ya guys ya dari seasonality IHSG, memang di bulan Agustus probabilitas kenaikan IHSG-nya cukup baik ya, di angka 86%-an. Tapi di bulan September ini cukup merah guys. Jadi kita punya pandangan ya, jika misalkan nanti setelah pemangkasan suku bunga di bulan September, di akhir Septembernya market misalkan turun ya guys ya, setelah pada naik all time high ya, IHSG kan kemarin all time high, dan semoga saja nanti bisa naik ya di pertengahan Agustus ini sampai di pertengahan September nanti ya, kita harapkan marketnya bisa naik. Tapi jika akhir Septembernya merah ya guys ya, nanti kita akan update lagi ke teman-teman gitu ya, kapan sih kita waktunya take profit, karena pasti banyak juga teman-teman yang merasa bingung ya, kapan sih kita take profit gitu kan, udah cuan nih di saham ABCD misalkan. Kapan Kak, apakah waktunya take profit atau sell atau di hold gitu ya. Itu masih banyak yang bingung gitu ya. Dan ketika menanyakan take profit, ada juga investor lain yang bilang, oh itu timing the market katanya ya kan, kalau misalkan kita mau take profit itu kan hak kita gitu guys ya. Kita mau take profit karena sudah cuan di saham ya, sudah naik puluhan persen ya, 30-40%, lalu sahamnya sideways di atas dan malah ada outflow gitu ya. Ya kalau misalkan kita agak hold pasti harganya akan turun. Itu bukan timing the market, itu adalah merealisasikan profit ketika kita melakukan take profit di harga atas. Jadi di bulan Oktober November sih sebenarnya kita melihat juga ada potensi penurunan ya guys ya, mendekati akhir tahun. Tapi tetap ya guys ya, nanti kita akan validasi kembali ya, dan akan kita update secara real time bagaimana sih outflow dan inflow-nya. Ya kalau misalkan di bulan Septembernya masih bagus, inflow-nya ya udah di hold ya. Kalau misalkan Oktobernya juga masih bagus ya di hold gitu. Tapi kalau misalkan ada tanggal di mana ternyata flow-nya lebih besar, maka di sanalah kita bisa merealisasikan profit kita. Kita bisa melakukan take profit di saham-saham yang memang bagus dan sudah naik. Jadi sebelum turun ya kita take profit lah ya, seperti itu. Oke guys, selanjutnya terkait dengan rupiah ya guys ya, memang cukup baik juga, di mana rupiah kita juga kemarin sempat menguat ya di level 17.500 per 1 USD-nya. Jadi sekarang di level 15.700-an ya per 1 USD. Jadi ada sedikit pelemahan ya untuk hari ini sekitar 1,5%-an. Sorry, ini di 5 hari ada penguatan. Tapi di hari ini memang ada pelemahan guys ya, 0,49% ya untuk hari ini ke level 15.700 per 1 USD.
IHSG merah ya diprakarsai oleh saham-saham big caps ya seperti BRI, Bank Mandiri dan juga BNI yang hari ini merah. Bukan hanya big banks namun saham-saham big caps lain juga rata-rata mengalami koreksi. Ya ada DSSA, lalu Tepia, Brand, Aman ya guys ya, yang hari ini juga anjlok. Lalu ICBP juga minus ya. Telkom juga minus dan Astra International masih cukup sideways. Tadi sempat naik ya di awal sesi namun ternyata ada koreksi. Oke guys, kita akan membahas ya price action dan juga price target ya untuk saham-saham big caps. Jadi untuk BBRI di sini price-nya sudah sesuai dengan analisa kita kemarin ya. Jadi tinggal kita geser aja guys. Kita proyeksikan BBRI-nya bisa turun dan menjadi area higher low, kemungkinan hanya sampai di 4.700-an aja guys. Bisa jadi ini pun tidak akan disentuh gitu ya, 4.700 pun bisa jadi ya tidak disentuh oleh BBRI. Namun ya ini adalah menjadi fase akumulasi sebenarnya, fase akumulasi atau fase beli di harga support ya, buy on supportnya di area higher low sampai di 4.700-an ya. Kemarin pun memang kita proyeksikan sampai di 4.440 ya, namun dia sampai di 4.500-an aja untuk saham BBRI. Jadi pelemahannya kadang ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun ketika ada koreksi seperti ini ya guys ya, yang hari ini BBRI terkoreksi 0,4%, maka menurut saya pribadi jika besok pun turun, ini menjadi area higher low alias menjadi area beli yang sangat baik ya guys ya untuk kita cicil lagi saham BBRI sebelum harganya naik menjelang pemangkasan suku bunga seperti itu. Upside-nya juga cukup tinggi guys ya, sekitar 37% jika dari harga 4.700-an. Jadi untuk BBRI tetap ya guys ya teman-teman, karena di depan mata kita sudah ada big event yang sudah kita tunggu ya guys ya. Jadi lebih baik teman-teman cicil beli aja saham BBRI-nya ya. Untuk saat ini inflow-nya masih bagus ya, investor asing juga masih masuk dan inflasi Amerika Serikat juga kita lihat turun meskipun ada kabar yang kurang mengenakan ya dari Cina tadi. Tapi kita tetap optimis bahwa market IHSG akan bullish ya ke depannya, minimal sampai pemangkasan suku bunga lah ya. Kita doakan semoga marketnya akan benar-benar bullish ya sesuai dengan prediksi kita. Karena saya pribadi pun memang menginginkan marketnya bullish ya. Tidak ada satu investor pun yang sebenarnya menginginkan crash itu terjadi. Pasti semua investor pengennya marketnya naik terus kan. Nah, tapi kita pun tidak bisa menutup kemungkinan bahwa adanya potensi marketnya turun dulu gitu ya. Jadi akan ada higher low untuk saham BBRI. Selanjutnya kita akan bahas juga saham Astra International guys ya. Untuk ASI juga kita sudah proyeksikan bahwa ada potensi untuk terkoreksi guys ya, minimal sampai di 4.800 lah ya, tepat di 4.800. Dan ketika besok turun di hari Jumat berarti menjadi area higher low ya untuk Astra International. Sebelum lanjut naik biasanya akan ada koreksi. Tapi di beberapa hari sebelumnya memang koreksinya sih hanya 1 hari ya. Kita doakan saja lah bisa langsung naik ya. Tapi jika terkoreksi pun ini kesempatan buat teman-teman yang belum full muatan untuk tambah muatan lagi di sekitar 4.800-an ya, sebelum naik ke 4.900 ya, sebelum naik ke 5.000 gitu guys ya. Karena kemarin pun sempat naik ya ke area high di 4.930. Jadi untuk Astra International kemungkinan akan ada retrace. Teman-teman manfaatkan area retrace ini, area higher low ini untuk tambah muatan. Targetnya untuk Astra International sih kita nggak muluk-muluk ya sampai di sekitar 5.000-an ya untuk menutup gap di dividend trap sebelumnya. Dan kalau misalkan Astra Internationalnya mau naik lagi ya monggo gitu guys ya, karena ini adalah saham big caps yang valuasinya juga masih murah, di mana big fund juga mengincar saham-saham big caps yang valuasinya masih murah, yang masih berada di harga bawah untuk mereka markup harganya. Jadi di sini menjadi area akumulasi sebenarnya. Lalu ketika naik ini sebenarnya adalah fase markup harga. Ya teman-teman bisa masuk di fase markup harga ini dengan memanfaatkan setiap area higher low-nya seperti itu. Dan ini juga sebenarnya berlaku ya di saham-saham fundamental yang memang trennya juga masih naik. Selanjutnya adalah saham Telkom ya. Memang kita melihat kemarin itu belum ada inflow yang bagus ya di saham Telkom, malah cenderung distribusi. Dan kita lihat juga hari ini ada penurunan 0,7% di level 2.800-an. Tapi jika memang Telkom ini sideways ya dan juga sudah oversold, maka ada potensi dan peluang Telkom ini bisa ada akumulasi. Ya mungkin hari ini nanti kita akan cek ya guys ya di sore hari apakah Telkom memang benar-benar ada
inflow yang bagus atau masih terdistribusi. Ya, jadi kemungkinan Telkom ini akan sideways saja, tapi ketika ada koreksi kembali ya di sekitar 2.700, teman-teman bisa buy on weakness ya, tapi tetap harus bersabar karena Telkom trennya masih belum terbentuk sebenarnya. Inflow-nya juga masih belum terlihat. Sedangkan INDF ya, kemarin ada kenaikan yang cukup tinggi ya. Sempat naik ke area high di 6.650 dengan volume yang cukup tinggi juga. Jadi untuk INDF ini terkena sentimen positif dari kenaikan rupiah atau dari penurunan rupiah atau penguatan rupiah gitu guys ya. Karena kalau misalkan rupiah kita naik ke 16.000 itu artinya melemah, dan sebaliknya ketika rupiah kita turun itu artinya menguat. Nah, jadi untuk INDF hari ini juga ada koreksi 0,7% di level 6.450. Jadi besok hari Jumat ya, jika saham-saham big caps masih terkoreksi hari ini dan besok, hari Kamis ini dan besok hari Jumat, berarti menjadi hari di mana kita melakukan akumulasi ya, dan kita expect di hari Seninnya bisa naik lagi. Seperti itu guys ya, semoga sesuai prediksi kita.